selamat datang di channel Tukang Pajak. Satu-satunya channel yang akan membantu teman-teman jika mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Di sini, teman-teman akan mendapatkan gambaran jawaban untuk semua surat cinta yang datang kepada teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke pembahasan surat cinta, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman. Oke, langsung ke topik surat cinta yang pertama, yaitu SP2DK. Apa sih SP2DK itu? SP2DK kepanjangan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, kalau kita menerima SP2DK, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Jangan langsung berpikir ditagih pajak sekian rupiah oleh kantor pajak. Tetapi kita harus validasi terlebih dahulu identitas yang tertera di surat tersebut. Baik itu nama, nomor identitas kita, dan alamat. Apakah itu sesuai semua atau tidak? Apabila sesuai, kita coba validasi juga untuk detail lampiran suratnya, teman-teman. Nah, kalau sudah nih, baik itu sesuai ataupun tidak, kita wajib melakukan konfirmasi kepada PIC yang biasanya ada di bagian bawah surat tersebut. Sekarang akan saya berikan contoh real, teman-teman, untuk kejadian yang saya alami. Jadi kemarin saya sempat mengirimkan surat kepada salah satu calon wajib pajak yang isi datanya adalah calon WP tersebut melakukan pembelian kain senilai 2 miliar dalam 1 tahun. Kalau kita berpikir logika, sepertinya apabila kita membeli kain senilai tersebut, itu tidak mungkin hanya kita jadikan untuk barang konsumtif, untuk kita pakai sendiri. Pastinya itu adalah, hampir pasti itu adalah barang dagangan yang setelah kita beli nantinya mungkin akan kita proses atau langsung dijual kembali berbentuk kain. Lalu setelah saya kirim surat tersebut kepada si calon wajib pajak, ada respon dari wajib pajak tersebut berupa yang bersangkutan itu langsung datang ke kantor pajak di mana saya bekerja. Setelah kita berbincang beberapa lama, akhirnya ditemukan data bahwa pembelian tersebut bukan milik yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan kemarin itu bercerita bahwa dia pernah bekerja di sebuah toko kain. Pada saat si bos toko kain tersebut akan membeli stok barang dagangannya, si karyawan ini atau si wajib pajak yang saya suratin tadi itu membeli ke supplier kain yang memang biasa untuk tempat membeli kain. Pada saat transaksi terjadi di supplier tersebut, si penjual kain itu meminta identitas si karyawan tersebut, yang mana itu adalah calon wajib pajak yang saya surati. Otomatis yang seharusnya identitas pembeli itu adalah si toko kain, itu berubah menjadi identitas si karyawan, yang mana pada saat si penjual itu melaporkan penjualannya, data yang masuk di kantor pajak tentulah data si karyawan tersebut. Maka dari itu mungkin bisa kita bilang surat yang saya sampaikan ini adalah salah sasaran ya teman-teman. Seharusnya surat itu untuk si toko kain yang memang sebenarnya membeli stok barang dagangan
Akan tetapi karena kesalahan administrasi pada saat transaksi pembelian tadi, menjadikan si karyawan tersebut yang seolah-olah membeli kain di tahun tersebut. Nah, teman-teman, dari contoh cerita yang saya ceritakan tadi, kesimpulan yang saya ambil adalah saya tidak mendaftarkan NPWP untuk si karyawan tersebut, karena jelas pembelian tersebut bukan milik karyawan toko tadi. Sebaliknya, dengan data dan informasi dari karyawan tadi, saya beserta tim di kantor pajak segera melakukan penghimbauan ulang. Kita kirim surat cinta ulang kepada toko kain di mana karyawan tersebut bekerja, sehingga menjadi tepat sasaran dan tepat tujuan, karena memang toko kain tersebut yang melakukan pembelian. Nanti akan kita cek apakah sesuai data pembelian yang toko kain itu laporkan dengan data yang ada yang melekat di karyawan toko tadi. Nah, alasan kenapa karyawan tadi tidak saya berikan NPWP, karena pada saat kita berbincang itu saya mendapatkan informasi bahwa si karyawan tersebut saat ini bekerja di toko lain, lalu penghasilannya juga masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yang mana besaran sebulan itu kalau bisa di rata-rata adalah 4.500.000, sementara karyawan tersebut selama ini mendapatkan gaji sebesar UMR atau sekitar 2 jutaan. Maka dari itu, untuk persyaratan objektifnya itu tidak memenuhi, sehingga tidak ada kewajiban bagi si karyawan tersebut untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Oke, pesan dari tukang pajak adalah jangan takut dengan pajak, jangan takut untuk datang ke kantor pajak, dan segera konfirmasi surat cinta teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin surat cintanya kita bahas, komen di bawah ya. Sekian dari tukang pajak, sampai jumpa di surat cinta berikutnya. Salam satu bahu.